Ganteng sekali Bapak. Masya Allah. Kayaknya baru pulang tarawih ini. Yeah. Came at 17. Damn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa ya. Bapak Ibda Maharani. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar nih Pak? Alhamdulillah baik ini. Jadi Bapak Ibda Maharani merupakan Kapolsek di KPK Pak ya? Iya. Kawasan Pelabuhan Kolaga. Pelabuhan Kolaka. Iya, iya. Baik Pak, Bapak Ibda ini maaf Pak, memang asli Kolaka tuh? Kalau dikatakan asli bisa sih. Siap. Saya besar di sini, Besar orang di tua Kolaka. di sini, keluarga di sini. Keluarga di Hanya sini. kelahiran di Sulsel sih. Kelahiran Sulsel. Ganteng sekali Bapak. Masya Allah. Kayaknya baru pulang tarawih ini. Objek bertanya ini Pak, yang namanya juga objek bertanya, berarti saya ke depannya ini mau banyak nanya-nanya ini Siap, Pak. siap. Dengan Tentang senang hati. seputaran profesi Bapak mungkin. Iya. Mungkin sedikit juga kita review kembali tentang background pendidikannya Bapak sebelum menempuh menempuh pendidikan di kepolisian, terus terjun sebagai profesi sebagai seorang anggota Polri. Itu di masa kecilnya memang sekolah di Kolaka Pak. SD, SMP, iya, SMA-nya di benar, Kolaka. benar. Itu dia kenapa saya bilang saya sudah termasuk asli Kolaka. Siap. Saya sejak sekolah dasar itu sudah di Kolaka. Iya. Bahkan sekolah menengah atasnya itu sudah di Kolaka. Di Kolaka. Iya, hingga menjadi anggota Polri itu ya daftarnya di Polres Kolaka. Polres Kolaka. Tahun berapa tuh Pak? Daftarnya 2004. Alhamdulillah lulusnya Langsung. 2004. Ya, Masuk polisi dengan ijazah SMA berarti Pak ya? SM. Nah sekarang sudah berprofesi sebagai polisi dari 2000 berapa tadi? 2004. 2004 Iya, sampai 2004. sekarang ini sudah menduduki jabatan di seorang Kapolsek. Nah itu kan merupakan salah satu amanah yang luar biasa dan Iya. mungkin kalau menurut saya menduduki jabatan seperti itu dari usia di anggota Polri, saya rasa termasuk cepat juga Pak. Ya, Ini emang Puji bisa syukur. bercerita Iya. kenapa puji sehingga syukur alhamdulillah atas amanah yang diberikan. Siap. Om Jack. Hikmah di balik kegiatan-kegiatan amalia yang selama ini saya lakukan secara pribadi, saya tuai hasilnya. Iya, alhamdulillah. Segala urusan diberikan kemudahan, baik itu kepentingan keluarga, Iya. kepentingan karir, selalu diberikan jalan. Iya siap. Nah ini Pak, beredar di medsos, saya kebetulan salah satu pengikutnya Bapak juga. Ya, siap. Itu saya lihat dan bukan hanya beberapa tapi ini banyak kalangan yang memposting di medsos itu kegiatan-kegiatan yang tadi Bapak bilang, Iya. kegiatan-kegiatan amalia Bapak, dan saya rasa Bapak ini orangnya itu saya melihatnya di sisi positifnya Bapak senang sekali berbagi. Aha. Nah makanya muncul slogan yang sempat saya baca, Ibda Maharani seorang polisi dermawan. Jadi Iya. istilah polisi dermawan ini sudah melekat. Nah inilah yang membuat objek bertanya ini penasaran dan pengen ngobrol banyak nih sama Bapak sebenarnya. Nah pertanyaan mendasar apa yang melandasi Bapak sehingga beda lah, maksudnya ada motivasi untuk melakukan hal tersebut. Alhamdulillah, sebenarnya kata dermawan disematkan kepada saya pribadi itu ya Siap. mungkin agak berlebihan sih, karena kata dermawan itu tinggi sekali maknanya. Jadi kalau itu ditujukan kepada saya ya sah-sah saja saya terima dengan baik, biar itu sebagai
motivasi, Motivasi. bisa lebih baik lagi. Masya Allah. Bisa. Tabarakallah. Iya betul. Iya. Sebelum di ini kita kembali lagi ke profesi Bapak. Iya, iya. Sebelum di Polsek Iya. KPK ini Iya. di mana-mana dulu sebelumnya. Kita cerita awal Mulanya. penugasan, Siap. ya, penugasan. 2004 saya alhamdulillah diberikan kelulusan pendidikannya di Sulsel SPN. Sekolah Oh, pendidikannya sekolah itu di Batua, Batuan. Makassar. Alhamdulillah karena kami itu pengiriman atau asal pendaftaran dari Polres Kolaka Iya. dengan aturan Polri yang terbaru, dikembalikan asal pendaftarannya dengan pertimbangan lebih menguasai situasi untuk menciptakan keamanan itu lebih cepat beradaptasi. Betul. 2004 itu setelah pendidikan langsung dikembalikan di Polres masing-masing. Iya. 2005 langsung penugasan di Samapta Polres. 2006 alhamdulillah diberikan amanah di Polsek Samaturu selama 8 bulan. Pada saat ada beberapa kasus yang perlu penambahan Berarti personil. pernah di Samaturu juga pernah, Pak? Pernah 8 bulan. Karena saya orang Samaturu. Oh ya, pernah. 2000, Kampung halaman orang tua Iya. di Samaturu. Pak. 2005 sampai 2006. Oh. Iya, siap. 2006. Dan udah genap setahun karena mungkin pertimbangan pimpinan kami dibutuhkan kembali lagi di Polres. Karena pada saat saya penugasan di Polsek Samaturu itu mengemban sebagai penyidik pembantu. Alhamdulillah selama kurang lebih 8 bulan ada 3 kasus pembunuhan yang kami tangani bersama-sama. Iya. Alhamdulillah semua terungkap. Mungkin dasar itu pimpinan dalam hal ini Bapak Kapolres melalui Kasar Eskrim kami dipromosikan kembali ke Polres Kolaka untuk penguatan penyidik pembantu. 2006 saya ditugaskan di Reskrim Polres Kolaka. Kategori paling junior itu. Paling junior. Pada saat 2006. 2006 itu. Iya, paling Kan junior. baru Bribtu, pangkat Bribtu. Iya. Bribtu itu. Nah, terus Pak? Alhamdulillah 2006 mengemban tugas sebagai penyidik membantu Kasar Reskrim pada saat itu. Ada beberapa case yang kami tangani. Alhamdulillah selama saya tugas di Satreskrim bukan kurang lebih karena itu kan bukan tafsiran. Betul. Perkara yang saya selesaikan 15 perkara pada saat penugasan di Polres Kolaka. Sebelum saya ditugaskan diberi amanah kembali ke Polsek Rate-Rate. Iya. 2008. Jadi selama 2 tahun 15 perkara yang saya selesaikan kemarin. Betul. 2008 tugaskan ada kurang lebih 1 tahun 3 bulan. Iya. Ditarik kembali lagi, dia amanahkan lagi ke Polres Kolaka. Tapi di fungsi yang berbeda. Iya. Sudah merasakan semua kayak. Di fungsi berbeda. Kenapa saya bilang berbeda? Awalnya sebagai penyidik pembantu. Iya. 2009 itu ternyata saya diberikan amanah sebagai di Bintara Satuan Intelijen. Bintara Satuan Intelijen. Iya, biasa yang Iya. disebut Satintelkam. Satintelkam. Ya, 2009. Itu 2009. 2009. Berlanjut, alhamdulillah amanah untuk di Satintelkam itu berlangsung lama. Iya. Bahkan hingga saya coba meniti karir, mengikuti seleksi sekolah inspektur. Iya. Pada saat bertugas di intelijen. Alhamdulillah kepada kesempatan pertama langsung tercover. Itu
itu sekolah karir itu berapa tahun Pak, lamanya? Maksudnya jenjang Jenjang kemudian dapat mengikuti Iya. seleksi. betul. Pangkat saya Bribka. Bribka pada saat Bribka. itu. Karena Bribka 0 dinas. Iya. 0 dinas sarjana. Sehingga pada saat itu ya kesempatan yang diberikan pertama ya alhamdulillah diberikan kemudahan kembali. Iya. Di- Nah, untuk sampai di apa namanya? Tingkatan Iya. kepala polsek Iya. itu mulai tahun berapa, Pak? Atau langsung kepala langsung ditempatkan di KPK ini di enggak. bukan. Saya lulus seleksi sekolah inspektur polisi. Iya. Itu lagi-lagi di bidang intelijen. Bidang intelijen. Iya, khusus bukan di sekolah umumnya. Iya. Kurang lebih pendidikan saya itu relatif lumayan, orang bilang teman-teman itu singkat. Betul. Singkat karena kan memang dasarnya kami khusus intelijen saja. Betul. Jadi materi-materi pelajaran kami itu cuman memfokuskan di bagian intelijen. Bagian intelijen. Itu 3 bulan setengah. 3 bulan setengah. Kemudian dikembalikan ke Polda masing-masing. Iya. Setelah Polda masing-masing, alhamdulillah lagi-lagi diberikan kemudahan. Terbit aturan bahwa bagi inspektur polisi yang lulusan intelijen dikembalikan ke Polres semula. Iya. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Tahu nggak, Pak? Iya. Yang tadi Bapak bilang lagi-lagi Iya. dan Iya. lagi-lagi Iya. kemudahan. Iya. Jadi yang beredar di medsos dan slogan yang Iya. saya baca itu Iya. sebenarnya kuncinya Hmm. Bapak dapat kemudahannya itu ya itu yang Bapak lakukan, hobi Bapak berbagi itu Iya. itu balasan Allah akhirnya Iya. jalan-jalannya selalu dimudahkan. Kayaknya itu, Pak, nggak ada lain lagi. Saya tidak bisa menampik juga Iya. bahwa dampak atau Kasih. hal-hal yang positif yang saya rasakan secara tidak langsung, Iya. meskipun itu di luar dugaan saya, Iya. itu terjadi. Mungkin ya kembali lagi kuasa Allah. Kuasa Allah. Iya. Betul. Nih, Di luar rencana bahwa apa yang sudah ditetapkan yang mungkin bagi kita itu tidak, ya bagi Allah semua bisa. tidak Iya. ada hal yang susah, tidak Iya. ada hal yang tidak mungkin dan Iya. itu bagi Allah. Iya. Itu kalau Allah apa namanya? Ridho. Ya ridho. Iya. Gitu. Dan Iya. untuk Allah ridho itu kan Iya. ya jalan-jalannya Iya. harus kita Iya. lakukan. Nah, Ridho. Dreamnya untuk jadi polisi nih, itu sejak kapan? SD kah, SMP kah, atau memang nggak ada dream tapi tiba-tiba didorong sama orang tua atau seperti apa? Mimpi sih memang sejak mulai SLTA sih, SMP. Ada bercita-cita. Pesan orang tua, gantunglah cita-citamu setinggi langit. Iya. Meskipun itu masa depan kamu itu belum terlihat jelas, tapi Betul. setidak-tidaknya kamu sudah ada cita-cita. Insya Allah kamu akan berupaya untuk meraih cita-cita itu. Luar biasa sekali. Nah, motivasi Iya. untuk anak-anak milenial nih, Iya. Pak, nih, yang mungkin sekarang punya dream seperti Bapak, Iya. apa namanya, yang juga pengen ya berpakaian seragam ganteng seperti Bapak, apa motivasinya? Masuk polisi susah nggak sih gitu? Biar anak-anak ini bisa, oh ternyata polisi itu ini. Sebenarnya polisi tanda kutip Iya. dari perspektif dari kacamata orang itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Kalau saya pribadi, profesi seorang polisi itu luar biasa. Sangat luar biasa. Positifnya ya seperti ini, kita bisa saling kenal. Karena tema yang angkat
polisi dermawan. Kita tidak mungkin, Om Jack tidak mungkin undang saya kalau bukan seorang polisi, ya kan? Kalau ada dermawan itu kan cuman brand saja, sematan saja. Tapi yang utama itu polisinya kan. Iya. Kalau dermawan itu secara umum. Tapi polisi itu profesi. Motivasi ajakan nih Pak untuk adik-adik kita nih yang kepengen. Alhamdulillah beberapa adik setelah pasca saya menjadi anggota Polri, Iya. ada beberapa adik sendiri sudah. Kenapa profesi seorang polisi itu kalau kita niatkan untuk bermanfaat bagi orang yang banyak, profesi polisi itu ya sudah yang tepat. Betul. Kenapa? Karena di samping itu tugas pokok seorang Polri itu ya melindungi, mengayomi dan melayani. Melayani, betul Pak. Iya, Betul. itu sudah tugas pokok Polri itu. Nggak ada tawar-menawar lagi. Siap. Sudah dia wajibkan, sudah keharusan. Itu sudah mutlak. Iya, mutlak. Nggak ada tawar-menawar. Jadi kalau ingin, bagi saya pribadi, kalau mau bermanfaat bagi orang banyak ya masuk di Polri. Betul. Profesi, ini kan berbicara profesi kan. Toh, Iya. adik-adikku yang Iya. yang kepengen dan punya dream tuh. Iya. Bapak Ibda Maharani sudah Iya. ngasih motivasi. Iya. Jadi ya polisi itu keren. Baik Pak, kita kembali ke apa namanya, ke yang viral itu. Iya. Nah, yang masalah berbagi itu. Iya. Setahu saya Pak, kalau berbagi itu saya pernah baca buku juga, dan ini saya sering share. Siapapun saya ajak ketemu pasti saya share. Bahkan kemarin waktu konten kedua sama Pak Dokter itu, Iya. saya juga sempat share bahwa ada seorang meneliti orang terkaya, 38 orang Iya. terkaya di dunia. Iya. Dia teliti khusus untuk meneliti orang kaya itu. Iya. Yang jadi objek penelitiannya orang kaya itu dia mau bertanya gitu. Iya. Dari 38 orang terkaya ini, apa tipsnya, apa kiatnya sehingga dia jadi terkaya. Nah, ternyata Iya. kiatnya adalah berbagi. Masya Allah. Itu Pak. Nah, Iya, selain Masya tadi Allah. kemudahan-kemudahan Iya, itu, iya. insya Allah Pak, Iya. insya Allah Iya. itu yang akan Bapak dapat. Amin. Dan semoga itu nular sama kita ini. Amin. Iya. Di akhir mungkin Pak, saya pengen Bapak lah yang langsung memberikan penguatan atau motivasi kepada kita semua, betapa indahnya berbagi itu. Iya. Kemudian apa yang Bapak rasakan sendiri setelah melakukan hobi berbagi. Iya. Wah, menarik itu kata-kata hobi berbagi. Ketika kita sudah menyenangi, Iya. itu menjadi kebiasaan, menjadi ketergantungan, Menjadi kebiasaan, menjadi ketergantungan. Super. Iya. Sehingga dikatakan itu hobi. Iya. Iya. Ketika dalam seminggu itu tidak melakukan kebiasaan yang seperti sebelumnya, Betul. ada yang ganjil. Ada yang terasa hilang. Iya, terasa ganjil kan? Ada yang terasa ganjil. Apa ini? Jadi kalau ketika itu menjadi kebiasaan, seperti contoh kecil saja bang, ngopi dalam sehari. Betul. Kalau belum ngopi kayaknya kurang fresh lah. Kurang fresh, betul. Nah, itu yang menjadi sebenarnya berbagi tidak mesti harus kita ketika lebih sih. Betul. Kenapa saya selalu menanamkan kebiasaan saja sih. Berbagi itu kan tidak mesti harus dalam bentuk materi sih. Betul. Nah, hanya pada umumnya sih diidentikan itu berbagi berupa barang atau rupiah atau ya, pokoknya materi lah. Sebenarnya berbagi itu non materi juga itu banyak kok. Betul. Seperti ini berbagi pengalaman. Betul. Itu kalau definisi saya berbagi itu adalah hal-hal yang baik. Iya, berbagi definisi saya adalah hal-hal yang baik. Iya.
luar biasa. Apalagi kan di bulan suci ini, Pak Masya Allah. Ibda, wah luar biasa sekali. Iya. Kalau kita ini kan dilipat gandakan. Iya, iya. Apalagi bulan Ramadan Alhamdulillah. ini, insya Allah berapa hari lagi mungkin bagusnya dimaksimalkan. Ya, insya Allah. Kan ada cerita juga itu Ah, di kuburan katanya cerita juga. Tapi saya hanya baca eh, eh, apa namanya, seandainya mayat ini bisa bicara iya. dan dikasih toleransi Iya, iya, iya. untuk Hidup hidup kembali, Iya, iya. yang dimintanya satu, Iya. berbagi, sedekah. Luar biasa sekali, Itu dia, itu dia. menginspirasi sekali. Itu dia. Iya, baik Pak Ibda Maharani, mungkin hanya apa namanya, atau ada yang mau disampaikan lagi? Kalau dalam konteks berbagi sih ya saya rasa ya secara Pencapaiannya sampai saat ini, Pak, pencapaian dalam karir. dalam karir. pencapaian. Alhamdulillah amanah yang diberikan oleh pimpinan kami dalam hal ini Bapak Kapolda Sultra menjabat sebagai Kapolsek Pelabuhan Kolaga itu sudah anugerah yang luar biasa. Kenapa saya bilang anugerah yang luar biasa? Mungkin orang ataupun internal Polri sendiri itu sudah bilang ya, kategori orang-orang pilihan segalanya. Meskipun itu saya sadari jabatan itu hanya sementara. Meskipun sementara saya akan berupaya memberikan yang Siap. terbaik. Betul, Iya. betul. Kehadiran saya di kawasan Pelabuhan Kolaga itu ya berbagi hal-hal yang baik. Masya Allah, tabarakallah. Iya, iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu perbincangan Om Jack bertanya dengan Pak Ibda Maharani. Iya. Sangat luar biasa sekali, sangat menginspirasi sekali Bapak tamu saya malam hari ini, yang satu ini. Jadi teman-teman Om Jack bertanya dimanapun, jangan lupa untuk men-share video ini, like dan komen, serta jangan lupa tekan subscribe-nya. Terima kasih Pak atas Om. berbaginya malam hari Iya, ini. Ya. Benar. Berbagi kan, tidak mesti harus dengan berupa materi. Oke, Pak. Iya. Oke, baik. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Somebody just owed you some money. Hey, check this out though. I gave you 10 a week ago. You told me that you got me when your check came home.